Salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala OPD di lingkup Provinsi Papua Barat, teman-teman media yang kami hormati, salam sehat. Semoga kita semua dilindungi oleh Yang Kuasa di hari ini. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana biasa kita BPS merilis beberapa indikator terkini di awal bulan, dan di hari ini 2 November 2020 BPS Provinsi Papua Barat akan merilis beberapa indikator, yaitu yang pertama indeks harga konsumen yang biasa disebut inflasi, nilai tukar petani, tingkat pemenuhan kamar hotel, dan ekspor impor. Dan ada satu tambahan rilis lagi, yaitu luas panen produksi padi di Provinsi Papua Barat kondisi 2020. Baik, saya akan memulai dengan indikator pertama, yaitu inflasi. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mencermati kondisi bulan Oktober, beberapa komoditas di kota inflasi, yaitu di Manokwari maupun Kota Sorong, mengalami penurunan untuk beberapa komoditas, sehingga berdampak untuk kondisi inflasi bulan Oktober di Provinsi Papua Barat mengalami deflasi sebesar 0,87%. 0,87% untuk Provinsi Papua Barat, dan untuk Manokwari juga mengalami deflasi yang cukup tinggi 1,81%, dan merupakan kota yang mengalami deflasi tertinggi dari 90 kota IHK di Indonesia. Kemudian Kota Sorong mengalami deflasi juga 0,61%. Dengan deflasi sebesar 0,87 mengakibatkan inflasi tahun kalender atau mengalami deflasi sebesar 1,06%, dan inflasi tahun ke tahun atau mengalami deflasi 0,22%. Selanjutnya untuk Manokwari juga inflasi tahun kalender mengalami deflasi 3,24%, dan inflasi tahun ke tahun deflasi 1,59%. Selanjutnya Kota Sorong mengalami deflasi juga untuk inflasi tahun kalender 0,44%, dan inflasi tahun ke tahun justru mengalami inflasi sebesar 0,17%. Tadi dari rilis nasional juga dari 90 kota IHK ada 6 kota mengalami inflasi dan 24 kota mengalami deflasi. Ya, 24 kota ini 2 kota dari Papua Barat menyumbang peringkat inflasi yang ke-90, atau dengan kata lain Manokwari merupakan kota yang mengalami deflasi tertinggi, yaitu 1,81%, dan deflasi terendah ada di Surabaya. Baik, Bapak Ibu, kalau kita mencermati perkembangan tingkat inflasi dari bulan ke bulan, untuk bulan Oktober ini jauh mengalami deflasi yang cukup dalam dibanding bulan sebelumnya. Jadi terus mengalami deflasi dari mulai bulan Agustus, September, dan Oktober. Ya, kita berharap tidak terlalu juga kondisi di Manokwari atau di Papua Barat ini mengalami deflasi yang terus menerus, karena ini juga bisa berdampak terhadap daya beli masyarakat. Kemudian kalau series inflasi year on year ini juga mengalami deflasi yang cukup dalam, yaitu sebesar 0,22. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mencermati jauh lebih dalam untuk beberapa kelompok pengeluaran, ada 11 kelompok pengeluaran yang menyebabkan deflasi tadi Papua Barat sebesar 0,87 itu. Ada beberapa kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, yaitu pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, yaitu sebesar 1,55 atau negatif 1,55, dan mengalami deflasi yang cukup tinggi. Pada kelompok pengeluaran ini juga ada di Kota Manokwari atau Kabupaten Manokwari justru lebih tinggi, lebih dalam lagi, deflasinya 2,94, dan Kota Sorong negatif 1,15 ya. Jadi dua-dua kota inflasi ini pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau dua-duanya mengalami deflasi. Apa yang
terjadi pada kelompok pengeluaran ini sehingga menyebabkan deflasi, pada kelompok ini ada 5 komoditas utama yang mendorong deflasi, yaitu untuk Manokwari dan Kota Sorong ada ikan ya, ikan cakalang itu dengan andil 0,43, kemudian ikan momar 0,21, tomat 0,16 dan ikan ekor kuning 0,15 itu di Manokwari. Sedangkan Kota Sorong ikan momar, kemudian ikan kembung, ikan teri dan daging ayam. Jadi itu beberapa komoditas yang mendorong deflasi pada kelompok pengeluaran makanan dan minuman tembakau. Kemudian pakaian dan alas kaki juga ini ada yang mendorong deflasi ya, ada beberapa komoditas yang mendorong deflasi ini. Kemudian juga untuk kelompok pengeluaran, saya hanya meng-highlight yang mengalami deflasi yang cukup signifikan ya. Untuk kelompok pengeluaran pakaian tadi yang mendorong deflasi, yaitu ada untuk Manokwari itu ada sepatu anak, baju kaos tanpa kerat, celana dalam juga, ini celana wanita. Kemudian untuk Kota Sorong juga ada seragam sekolah anak, baju muslim anak, kemeja pendek kartun pria. Ini beberapa komoditas yang mendorong sehingga deflasi terbentuk di kelompok komoditas ini 1,03. Kemudian pada kelompok transportasi ini mengalami deflasi yang cukup dalam juga 2,21. Pada kedua kota ini di Manokwari justru lebih dalam ya, negatif 6,69 atau mengalami deflasi 6,69. Itu yang mendorong yaitu tiket pesawat udara ya. Tiket pesawat udara tadi dari 5 komoditas ini, angkutan udara dengan andil 0,80 untuk Manokwari, sedangkan Kota Sorong andil 0,10 ya. Namun demikian ada juga beberapa komoditas makanan mengalami inflasi, namun bobotnya tidak terlalu besar sehingga pada kelompok makanan tadi dan minuman mengalami deflasi. Nah, pada kelompok transportasi yaitu tadi angkutan udara ya. Pada kedua kota itu komoditi itu yang mendorong cukup tinggi. Kemudian kalau penyediaan makanan minuman tidak mengalami perubahan, harganya tidak mengalami perubahan. Perawatan pribadi dan jasa lainnya ini mengalami deflasi juga, tapi tipis. Ini buah siri, parfum, pasta gigi ini juga mengalami penurunan harga. Ada emas perhiasan juga untuk Kota Sorong, buah pinang, dan body lotion ya. Jadi itu beberapa komoditas yang mendorong deflasi. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti materinya bisa di-download di website kami PPS Papua Barat. Kemudian kalau kita bandingkan inflasi kota-kota di Selampua, tadi secara nasional saja Manokwari merupakan kota yang mengalami deflasi tertinggi, tetapi di Kota Selampua memang masih Manokwari nomor 1 1,81, kemudian lanjut dengan Kota Sorong ya, Sorong. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita lanjut dengan nilai tukar petani. Ya, nilai tukar petani untuk bulan Oktober dibanding dengan bulan September ini sedikit mengalami penurunan indeks dari 100,14 menjadi 99,86. Artinya indeks yang diterima petani jauh lebih sedikit dibanding daripada indeks yang dibayar petani. Ada pada kelompok subsektor ada 4 yang mengalami penurunan dan 3 yang mengalami kenaikan. Pada kelompok tanaman pangan mengalami penurunan 0,60 poin.
Kemudian pada hortikultura juga mengalami penurunan. Ini pada kelompok tanaman pangan ini dipengaruhi oleh komoditas jagung otongan turun ini 25,93%. Kemudian ketela rambat dan jagung pipiran juga turun 25%, ya. Kemudian untuk hortikultura juga ada beberapa sayuran juga turun, cabai hijau, bayam, kacang panjang, ya. Ini beberapa sayuran mengalami penurunan harga. Tadi di inflasi perkotaan juga ada beberapa komoditas sayuran mengalami penurunan. Kemudian kalau peternakan ini ayam ras pedaging naik, ya, 46%, dan harganya naik sehingga indeksnya juga mengalami kenaikan. Kemudian kalau kita lanjut dengan nilai tukar usaha pertanian, polanya mirip dengan nilai tukar petani, juga mengalami penurunan indeks sebesar 0,42%. Selanjutnya kalau kita melihat indeks konsumsi rumah tangga yang kita biasa sebut inflasi pedesaan, ini mengalami deflasi walaupun ada beberapa komoditas yang naik harganya, tetapi ada dua komoditas yang mempunyai bobot yang tinggi, yaitu makanan, minuman, tembakau. Ini mengalami deflasi sehingga untuk pedesaan mengalami deflasi sebesar 0,16. Ya, kalau melihat peringkat antar 10 provinsi di Selangkua, Papua Barat berada pada urutan ketiga setelah Papua, Sulawesi Barat, Papua, dan Papua Barat dengan mengalami indeks 99,986. Artinya kurang dari 100, ya. Kita berharap ke depan indeks nilai tukar petani ini semakin meningkat supaya daya beli petani juga semakin terkendali. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke tingkat penghunian kamar hotel. Ya, tingkat penghunian kamar hotel untuk bulan September, ya, jadi kita masih potret bulan September. Ini mengalami kenaikan 6,02 poin dibanding Agustus 2020. Kemudian kalau Y on Y mengalami penurunan 4,76 poin. Artinya dari bulan Agustus tadinya hanya 38,76%, di bulan September tingkat penghunian kamar hotel sudah meningkat 44,78%, ya. Kita berharap sektor ini terus tumbuh dengan kondisi pandemi yang ada. Kemudian kalau indikatornya rata-rata lama menginap, secara total menginap 1-2 hari atau 1,93 hari, naik 8,42%. Kemudian rata-rata lama menginap tamu domestik dan tamu asing. Tamu domestik jauh lebih lama, 1,93 hari dibanding tamu asing hanya 1 hari. Namun tamu asing dibanding bulan sebelumnya turunnya drastis, sebesar 71,42% dibanding bulan Agustus yang lalu. Tingkat penghunian kamar hotel kalau kita bandingkan dengan Provinsi Selangkua, kita berada urutan ketiga juga. Tadi mirip dengan NTB, setelah Maluku, Sulawesi Utara, dan Papua Barat. Jadi untuk TPK ini Maluku posisi 1 dengan nilai tingkat penghunian kamar hotel 46,88, kemudian Sulawesi Utara, baru Papua Barat. Yang paling rendah Maluku Utara 25,83. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita lanjut pada informasi perkembangan ekspor dan impor Provinsi Papua Barat kondisi September 2020. Nilai ekspor kita pada September 2020 sebesar 130 juta US dollar atau 130.281.830 US dollar atau naik 5,37%, ya, dibanding Agustus 2020. Kemudian kalau kita bandingkan Y on Y, September dengan September dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 28,03%, ya. Kalau mantumannya meningkat, ya, dari Agustus ke September 5,37%. Dengan nilai ekspornya non migas 2,6 juta US dollar, sedangkan migasnya 127,6 juta US dollar. Kalau perkembangan ekspor kita lihat
untuk total ekspor sedikit mengalami kenaikan dibanding beberapa bulan sebelumnya. Namun sebaliknya non migas juga sama terus meningkat ya dibanding bulan sebelumnya. Kalau ekspor Papua Barat menurut sektor migas ini untuk kondisi September ini 127,62 juta US dollar, sedangkan non migas hanya 2,66 juta US dollar ya. Perubahannya mantumannya 4,53% untuk migas, sedangkan non migas 70,15%. Sebaliknya untuk Y on Y malah mengalami perubahan yang negatif 27,99% untuk migas, sedangkan non migas 29,1%. Ekspor migas menyumbang 97,96%, sedangkan non migas hanya 2,04% dari total ekspor. Kemudian ekspor Papua Barat ini ke negara tujuan mana saja? Ada 3 negara tujuan yang besar, yaitu Tiongkok dengan nilai ekspornya 73,04 juta US dollar, yaitu bahan bakar mineral dengan koi AS27, ikan dan udang AS03. Kemudian Jepang dengan nilai ekspornya 26,72 juta, yaitu bahan bakar mineral juga, ikan dan udang. Korea Selatan 24,93 juta US dollar ya. Kemudian ekspor yang tadi di atas ini terdiri dari golongan barang apa saja. Ini garam, belerang, kapur itu dengan nilai presentasi perubahannya 219,55% dibanding bulan sebelumnya, jadi terus meningkat. Kertas karton juga meningkat, kayu barang dan kayu ini semua mengalami peningkatan kecuali ada golongan barang lainnya mengalami penurunan 32,35%, secara total mengalami peningkatan 5,37%. Selanjutnya nilai impor kita 5,8 juta US dollar atau naik sebesar 79,87% dibanding Agustus 2020 ya. Secara Y on Y mengalami penurunan 4,05% atau dari 10,5 juta US dollar turun hanya 5,8 juta US dollar. Tapi secara mantuman meningkat dari 3,2 juta US dollar meningkat hanya 5,8 juta atau mengalami kenaikan 79,87%. Kalau melihat grafik ini terus mengalami kenaikan nilai impor kita ya. Negara mana saja yang asal impor dari Provinsi Papua Barat, itu Australia dengan nilai impor 2,60 juta, ini bahan mineral juga. Italia 1,89 juta US dollar, Malaysia juga 1,02 juta US dollar. Kemudian Bapak Ibu tadi ada ekspor, ada impor, sekarang neraca perdagangan kita seperti apa? Ternyata untuk bulan September 2020 Papua Barat mengalami surplus sebesar 124,39 juta US dollar yang terdiri dari migas 127,62 US dollar, ini selisihnya. Kemudian yang hasil minyak 3,23, gas 124,39 ya. Non migas ini mengalami penurunan ya dari 2,6 juta terus meningkat. Ini ekspornya 2,6 juta, sedangkan impornya lebih besar. Jadi kita mengalami defisit. Tapi secara total kita mengalami surplus karena ekspor kita jauh lebih besar daripada impor. Kemudian kalau neraca perdagangan dari Januari sampai September masih tetap mengalami surplus, yaitu 1.251,08 juta US dollar secara total ya. Jadi nilai ekspor kita 1.077 juta. Jadi kita masih ada surplus 1.251 ya. Hasil migas nggak ada impor, hanya ekspor, sedangkan gas juga sama ya, juga mengalami masih ekspor sedangkan impor tidak. Dengan demikian kita masih surplus, tapi non migas kita mengalami defisit karena impor jauh lebih besar daripada ekspor. Baik, selanjutnya informasi terkait luas panen dan musim padi di Provinsi Papua Barat. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bersama bahwa upaya perbaikan akurasi data padi terus dilakukan terus menerus. Ada perbaikan metodologi ya, dan
dengan menggunakan objective measurement, teknologi terkini, metodologi yang transparan dan up to date ya. Kita menggunakan metode KSA yang bekerja sama dengan ada 6 lembaga, BPT, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria, Tata Ruang, BIK dan LAPAN ya. Kita berharap kolaborasi antara 6 kelembagaan ini terus untuk memperbaiki data pangan kita ke depan. Kemudian bagaimana kita menghitung produksi beras kita? Produksi beras didapat dari luas panen kali produktivitas. Luas panen ini dalam bentuk hektar, ada verifikasi luas lahan baku sawah, dan dengan metode kerangka sampel area ini dari Kementerian ATR. Kemudian ada metode ubinan untuk produktivitasnya. Kemudian dari hasil itu kita konversi gabah menjadi beras untuk pangan penduduk. Bapak Ibu sekalian, secara nasional luas baku sawah itu sebesar 7,4 juta hektar ya. Nah, dari 7,4 juta hektar ini Provinsi Papua Barat urutan ketiga terbawah ya, punya luas lahan baku sawah hanya 8.860 hektar. Dibanding Jawa Timur 1,2 juta. Jadi potensi besarnya ada di beberapa provinsi besar di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, ya di Sulawesi juga ada, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan ya. Jadi Papua Barat hanya 8.860 hektar luas lahan baku sawah. Kemudian bagaimana metodologi KSA itu? Tahapan penyusunan kerangka sampel area ini kita mengumpulkan dengan berbagai peta ya, ada peta rupa bumi dari BIK, peta administrasi, peta lahan baku sawah, peta tahapan lahan. Kemudian kita membuat kerangka sampel sawah, ada stratifikasi sawah ya. Kemudian kita pembuatan grid, ada satu segmen itu 300 meter kali 300 meter. Kemudian membuat random sampling. Kemudian kita memilih segmennya ya. Jadi untuk Papua Barat, segmen yang ada di Papua Barat setiap bulan yang kita potret itu dari tahapan penyusunan saja. Untuk tahapan penyusunan kerangka sampel area ini ada metodenya. Jadi kita tadi saya sudah sampaikan kita bekerja sama dengan 6 lembaga. Kita mengumpulkan data. Jadi untuk memotret dengan metode KSA ini kita menggunakan beberapa peta, yaitu peta rupa bumi, peta administrasi, peta lahan baku sawah, kemudian peta tutupan lahan ya. Jadi dari beberapa peta ini kemudian kita membuat kerangka sampel sawah. Jadi ada stratifikasi sawah, kita buat pembuatan grid, jadi 300 meter kali 300 meter. Jadi satu segmen itu ada terbentuk 6 km kali 6 km dan 300 meter kali 300 meter. Ya, kemudian kita pembuatan metode samplingnya, random sampling. Kemudian dari situ akan buat stratifier random sampling. Jadi dipilih segmennya, seleksi segmennya, ada segmen terpilih. Kemudian masing-masing diberi ID atau adminnya, dan oleh teman-teman yang di pusat untuk menentukan peta-peta lokasi segmennya. Kemudian koordinat segmen terpilih dikunci supaya teman-teman bisa memotret setiap bulan di akhir bulan ya. Jadi terus kita memantau perkembangan padi ini mulai dari awal, vegetasi awal sampai di vegetasi akhir ya, vegetatif akhir ya. Jadi dengan metode KSA ini dipandang sangat representatif ya, untuk sama-sama kita memperbaiki data luas
panen padi atau data beras ke depan. Selanjutnya kita melihat lagi untuk luas panen padi. Luas panen padi di Papua Barat ini kita dari luas panen ini mengalami kenaikan ya, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, tahun 2019 dan tahun 2020. Jadi dari Januari sampai September naik ya, naik 24,16%. Jadi dari 4.549 hektar naik 5.649 hektar atau naik 1.099 hektar ya. Kemudian untuk Januari sampai Desember, dari kita prediksi 1 tahun itu ini juga mengalami kenaikan 228 hektar atau 3,17% ya. Selanjutnya tadi luas lahan, selanjutnya luas produksi padinya. Produksi padi justru mengalami penurunan ya, justru mengalami penurunan dari total produksi gabah kering giling ya. Dari kalau bulan Januari sampai September mengalami penurunan sebesar 0,30.000 ton atau 1,03%. Dan gabah kering giling untuk 1 tahun Januari sampai Desember juga mengalami penurunan sebesar 13,51% atau 4.005 ton ya. Nah, ini kita bisa membandingkan harga gabah dengan produksinya ya. Jadi ada harga gabah yang 5.500 bahkan di bulan ada beberapa bulan sampai Desember, sedangkan di September mengalami kenaikan terus naik ya, dari Agustus 0,26 kilogram ya ini, atau naik menjadi 4,44 ya ton ini ya. Kemudian produksi padi menurut kabupaten ini di Papua Barat hanya beberapa kabupaten yang punya potensi tinggi ya. Dan Manokwari yaitu dari 17.000 ton gabah kering giling ini turun jadi 15.600 ton. Kemudian Manokwari Selatan ini sedikit mengalami kenaikan. Sorong mengalami penurunan dari 4.000 turun jadi 3.000. Kemudian Teluk Bintuni juga naik, Raja Ampat turunnya. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bersama bahwa kondisi cuaca juga mempengaruhi produksi padi ya. Kemudian produksi beras, ini kita produksi beras tadi, produksi gabah kering giling juga turun, produksi beras juga kita mengalami penurunan. Baik dari Januari September, dari bulan tahun lalu dan tahun ini maupun Januari Desember untuk tahun 2020 dibanding 2019 ini terus mengalami penurunannya dari turunnya sebesar 2,42.000 ton ya, dari 17.000 ton turun 15.000 ton ya. Jadi kita berharap memang baru-baru pernah ada panen raya di Masbari ya, di Manokwari Selatan, juga ada di Sorong ya. Kita berharap ke depan produksi beras kita terus meningkat, karena memang kalau mau dilihat kita memang potensi untuk produksi beras ini masih sangat rendah. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan yaitu pergerakan produksi beras antar provinsi dan kabupaten kota ya. Kita masih menyuplai juga dari provinsi-provinsi yang potensi berasnya. Kemudian ada kabupaten juga menyuplai ke kabupaten yang tidak menghasilkan beras. Kemudian kita terus mengupdate luas lahan baku sawah, perlu dilakukan secara berkala. Kemudian jumlah stok perlu kita amati dari waktu ke waktu, perlu kita kolaborasi ya dengan dinas-dinas terkait. Kita perlu amati kalau bisa per bulan ya, bukan kumulatif 1 tahun, tapi setiap bulan supaya kita terus
menjaga ketersediaan pangan di wilayah kita juga terus ada ya, karena kalau melihat dari produksi dengan konsumsi kita masih ketika 2019 kita mengalami defisit 75,99 ribu ton beras, artinya kita konsumsi masih lebih tinggi daripada kita produksi. Sedangkan tahun 2020 angka sementara kita masih mengalami defisit juga sebesar 80,85 ribu ton beras, artinya kita konsumsi masih lebih banyak daripada produksi ya. Jadi kita berharap ke depan semua pihak terlibat untuk penanganan produksi beras kita, terutama di Provinsi Papua Barat. Sekian, terima kasih. Kami demikian beberapa indikator terkini yang dapat kami sampaikan. Kami berharap Bapak Ibu dapat menggunakannya, terutama untuk rencana pembangunan bagi Bapak Ibu di OPD. Bagi teman-teman media, saya berharap dapat mempublish untuk publik supaya publik juga mengetahui perkembangan-perkembangan indikator makro. Tetap jaga kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak, dan kita pakai masker. Salam sehat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sekian, terima kasih.